Elgato mengklaim di website resminya bahwa si Facecam Pro ini merupakan kamera webcam pertama kali yang beresolusi 4K 60 fps. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Elgato Facecam Pro. Jadi Elgato Facecam Pro itu merupakan kamera webcam. Facecam Pro ini bukan webcam sembarang webcam karena dia beresolusi 4K 60 fps teman-teman. Yap, jadi Elgato mengklaim di website resminya bahwa si Facecam Pro ini merupakan kamera webcam pertama kali yang beresolusi 4K 60 fps. Untuk packagingnya di sini kita lihat boxnya. Jadi di depannya ada tulisan Facecam Pro, terus ada gambar si facecamnya. Dan di sini kita lihat di sini True 4K 60 ya. Jadi 4K si Facecam Pro ini bukan 4K abal-abal, apalagi 4K crop karena dia True 4K 60 fps. Di sini ada variable fokus, ini ada Elgato AF lens teman-teman. Oke, untuk di sebelah kirinya ini fitur-fiturnya, sebelah kanannya tulisan Facecam Pro aja. Dan di belakangnya ini penjelasan tentang produk detailnya. Seperti ini. Oke, dan langsung kita buka kitab sucinya. Anjay. Alright, di sini kita dapat kitab-kitaban di sini ya. Terus ada manual booknya. Terus di sini kita dapat kabelnya teman-teman. Kita buka dulu. Di sini kita dapat kabel yang Type C to Type C. Dia kabelnya lebih tebal gitu teman-teman. Ya, dan di ujung sininya kalian lihat kalau kelihatan nih ada pin-pinnya gitu. Jadi ini kabel Type C yang udah advance lah gitu. Oke, di bawahnya kita dapat dudukannya ya, mountnya. Jadi di sini kita dapat mount yang buat ke monitor teman-teman. Jadi bisa ditaruh seperti ini. Jadi kalau kalian taruh si Facecam Pro-nya nanti di atas ini, terus tinggal ditaruh di atas monitor aja. Ini udah nggak ada apa-apa lagi. Dan yang terakhir pastinya si Elgato Facecam Pro-nya. Wow, keren banget ya. Ini di segel kayak gini ada stiker Elgato-nya. Alright, jadi ini dia si Elgato Facecam Pro-nya teman-teman. Wow, keren banget ya. Oh, dia bentuknya pipih gini, jadi nggak bentuk kotak ala webcam gitu. Keren sih ini. Terus di sini kalian bisa lihat di sini ada tulisannya Elgato AF lens 2160 60 fps 4K 60 fps dengan focal length-nya 21 mm f2.0 teman-teman. Oke, di bagian bawah sini ada lubang ventilasi ya. Jadi ini kayak sirkulasi udara gitu. Jadi untuk mendinginkan si Facecam Pro-nya. So, kalau kalian pakai si Facecam Pro dalam jangka waktu lama nggak akan kepanasan. Untuk di bagian belakangnya di sini polosan aja dan ada lubang Type C-nya untuk power teman-teman. Ya, untuk di bagian atasnya juga lubang ventilasi aja dan ada logo Elgato-nya. Untuk sebelah kiri dan kanannya ada tulisan Facecam Pro, mantap. Untuk bentuknya simple aja kayak gini dan gue suka banget sih ini dia bentuknya pipih gitu teman-teman. Jadi Facecam Pro ini udah dibekali Sony Starfish CMOS 4K sensor, dimana dengan sensor ini dia udah bisa memberikan gambar yang jauh lebih tajam dan juga warna yang lebih dalam dan lebih presisi lagi gitu. Untuk sudut angle-nya dia di 90 derajat, tentunya beda dengan pendahulunya yaitu Facecam yang biasa. Karena kita tahu kalau Facecam yang biasa itu dia di 80 derajat kalau nggak salah. Jadi perbedaan derajat ini sangat menguntungkan kita untuk melakukan streaming ataupun recording karena gambarnya akan jauh lebih wide lagi. Nah, untuk fokus range-nya si Elgato Facecam Pro ini dia di 100 cm. Jadi untuk kalian ingin membuat video seolah-olah ala reviewer gitu yang nunjukin benda ke kamera itu sangat memudahkan banget dengan adanya fitur ini teman-teman. Gua deketin remote-nya ke kameranya. Dia akan berganti fokus ke benda yang lagi gue tunjukin. Sementara muka gue dan bagian belakang ini ngeblur ya. Nah, kalau kita tarik, dia akan balik lagi fokusnya ke kita teman-teman. Nah, tentunya dengan fokus range-nya ini didukung oleh aperture yang udah gede juga dari si Facecam Pro-nya. Jadi si Facecam Pro ini memiliki aperture di 2.0. Jadi kalian bisa lihat tadi di contoh videonya. Jadi dia ala-ala semi blur gitu.
Oke, sekarang kita akan bahas fitur yang ada di dalam Facecam Pro-nya teman-teman. Nah, untuk kalian menikmati fitur dari Facecam Pro-nya, kalian harus download aplikasi yang udah disediakan Elgato, yaitu Elgato Camera Hub teman-teman. Nah, jadi ketika kalian udah buka aplikasinya, jadi tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini kalian akan dikasih instrumen, kan bisa lihat di sebelah kiri sini. Kalian akan dikasih instrumen untuk mengatur segala kebutuhan kalian. Kalian bisa mengatur dari segi zoomnya, ya kan? Terus kalian bisa mengatur segi fokusnya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ngeblur, cakep banget. Dan kalian bisa mengatur exposure juga, ya. Kalian bisa mengatur exposure-nya di sini. Nah, kalian juga bisa mengatur white balance-nya di sini, teman-teman. Oh, cakep banget ya. Oke, untuk instrumennya ini nggak terasa asing buat kita, apalagi yang udah menggunakan kamera konvensional, karena di sini kita bisa mengatur dari segi shutter speed-nya, kita bisa mengatur ISO-nya, terus kita bisa mengatur di sini dari segi zoom-nya, ya. Kita bisa mengatur dari segi zoom-nya dan kita bisa mengatur kontras dan juga saturation-nya. Jadi ini memberikan kebebasan banget dan kefleksibilitas kita dalam mengatur si Facecam Pro-nya, karena kita tahulah kebutuhan orang masing-masing beda-beda dan juga dari segi ruangan orang itu biasa setupnya beda-beda, dan dengan adanya instrumen dan pengaturan seperti ini akan memudahkan kita dan lebih advance lagi menggunakan si Facecam Pro-nya. Nah, di sini gue ingin menunjukkan untuk fitur yang menurut gue keren sih dari si Facecam Pro ini, yaitu fitur zoom-nya. Oke, jadi menunya disebut framing ya. Jadi di sini kita bisa mengatur sesuka hati kita. Karena dia beresolusi 4K, jadi kalian mau zoom ya, mau zoom seperti ini, mau ngambil di sisi mana, misalnya sisi sebelah sini lah ya, kayak kita seolah-olah interview gitu. Nah, itu masih tajam teman-teman, parah. Jadi tajamnya masih terjaga. Jadi kalau kalian white-in lagi, ini yang paling white ya. Jadi ini ya settingan studio gua gitu, kita pakai green screen. Nah, ini kayak gini. Set. Nah, jadi pengaturan gue yang tadi untuk dapat semua green screen-nya dan memposisikan diri gue di tengah itu menggunakan fitur framing ini. Keren banget sih. Ini yang mungkin nggak dipunyai oleh webcam yang lain teman-teman. Jadi ini benar-benar memberikan kebebasan kita untuk berkarya lah. Mungkin kalau misalnya ada 2 orang di sebelah sini, gue bisa ganti-ganti. Jadi lebih fokusnya ke orang kedua aja gitu. Misalnya ada di sini ya, jadi fokusnya ke orang kedua aja gitu teman-teman. Nah, ini sangat advance banget. Gue suka banget sih untuk fitur ini, sangat membantu banget untuk kita ya live streaming gitu. Oke, selain itu juga kita lihat di sini ada menu efek, teman-teman. Nah, di menu efek ini kita bisa mengatur untuk background yang udah disediakan si Elgato Camera Hub-nya. Oke, karena komputernya di sini belum menggunakan chipset RTX gitu ya. Jadi kita nggak bisa gunain fitur ini sayang banget sih. Karena harus RTX teman-teman baru bisa menggunakan ini, karena dia menggunakan fitur AI, jadi semuanya diatur dengan AI. Nah, kayaknya gue ada video sampelnya, jadi gue tunjukin aja videonya biar kalian lebih jelas lagi tentang menu efek di Elgato Camera Hub ini. Nah, gimana kalian udah ngeliat fiturnya? Dan pastinya kalian ngiler banget sih ngeliat Facecam Pro ini, karena ya gimana ya, ini the next level webcam lah kalau bisa dibilang. Jadi menurut gue ini merupakan webcam yang beda banget dari yang udah beredar di pasaran, karena lebih berasa advance-nya, lebih berasa the next levelnya lah gitu. Jadi ya seolah-olah kalian menggunakan kamera konvensional pada umumnya ataupun kamera mirrorless gitu, karena dia udah ada fitur blur-blurnya segala macam, terus bisa ngatur ISO dan shutter speed segala macam. Ini sih keren banget sih. Jadi beda banget lah kalau kalian yang udah punya Elgato Facecam biasa terus upgrade ke Facecam Pro ini, beda banget pasti rasanya, beda banget. Dan kebetulan gue udah coba dua-duanya, jadi ya gue tau lah perbedaan signifikan dari kedua barang ini teman-teman. Oke, jadi penampakan kamera yang kalian lihat di video kali ini itu semuanya menggunakan Elgato Facecam Pro. Untuk resolusinya, untuk kualitasnya, untuk warnanya, kalian nilai sendiri aja dan kalian tulis di kolom komen gimana performa dari Elgato Facecam Pro ini.
Oke, gue rasa cukup untuk review kita kali ini dan thank you banget yang udah nonton dari awal sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!